Saya ucapkan selamat malam kepada seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini. Apapun semua waktu bagi kami yang berbakti pada malam hari ini.
Engkau sedang memenuhi setiap kehausan dan kerinduan kami. Kami ingin bersekutu dengan Engkau lebih dari Bapa. Karena kami percaya persekutuan kami dengan Engkau Tuhan itu yang memberikan kami kekuatan baru, membangun rohani kami, bahkan membuatkan kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, bahkan memberikan kami kekuatan untuk semakin kami meninggalkan roh-roh yang membuatkan kami tertinggal. Tapi benar-benar kami mau meninggalkan dengan hal-hal demikian, bahkan semakin mencintai dan kenal dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya bersama-sama dengan Engkau saja Bapa, hidup kami ini mempunyai maksud, berarti Tuhan. Oleh itu Roh Kudus kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena setiap kali kami ada di rumah-Mu ini, Kau juga ada di tempat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, bekerja dengan lebih dahsyat lagi Bapa. Karena kami percaya pekerjaan-Mu itu Tuhan tidak pernah henti, tidak pernah putus-putus. Biar itu terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami semakin dibersihkan, kami semakin dipulihkan, kami semakin diperbaharui sesuai dengan firman. Bapa di surga, ibadah kami malam ini campur tangan dengan lebih dahsyat Engkau bekerja, mengurapi setiap barisan para imam-imam, pelayan-pelayan yang sudah Engkau pilih. Urapi mereka dengan urapan lipat kali ganda. Bertata Engkau di atas pujian penyembahan Tuhan, supaya kami semua yang ada pada malam ini Tuhan betul-betul mengalami hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh membuatkan kami semakin cinta dan kasih kepada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah kami malam ini. Dan apapun campur tangan roh jahat di luar sana coba mau melakukan perkara-perkara membuatkan fokus kami kepada-Mu, mendengar firman, memuji menyembah Engkau Tuhan terhalang. Saat ini kami satukan hati kami, memakai guna otoritas kuasa sebagai anak-anak Allah yang Kau berikan kepada kami untuk mengusir roh jahat setan dan iblis keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami kebebasan dan pemulihan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa di surga. Kami memulakan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua siap untuk memuji Tuhan. Amin. Oleh itu biarlah kita terus bangkit untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan
sudah memeluk bumi, semua diselamatkan, semua dipulihkan. Yeshua Mashiach,
Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Yang seterusnya sudah cukup. Ibu yang pengen firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Kekuatan demi kekuatan yang kau karuniakan kepada kami semua. Semangat untuk melayani-Mu, semangat untuk mencari wajah dan hadirat-Mu Tuhan. Buatkan kami senantiasa mau mendekatkan diri kepadamu, melapari kebenaran firman-Mu, mau menyatakan kepada dunia pekerjaan-Mu yang ajaib dan dahsyat. Karya penyelamatan-Mu Tuhan Yesus adalah suatu karya penyelamatan yang tidak ada tolak bandingnya. Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Oleh itu Tuhan, malam ini biarkan kami sekali lagi dapat mendengar kebenaran firman. Roh Kudus, ambil pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami minta maaf sama Bapak Rasminjo. Atau sini ya kau barang dia nampak SMS orang tidak apa itu tidak bagus ini begini orang siapa tahu kan. Oke. Mari kita melihat Kejadian pasal 18. Saya berikan tema hukuman akan lebih berat daripada sebelumnya. Hukuman akan lebih berat daripada sebelumnya. Maksud saya di sini adalah maksudnya di sini hukuman yang dulu seperti Sodom dan Gomora. Terdapat kekerasan, perzinahan, sodomai di kota itu sampai Tuhan musnahkan dengan belarang dari atas. Api belarang dari surga turun membalikkan kota Sodom dan Gomora itu dianggap satu hukuman yang sangat berat. Amin. Maksudnya, tapi itu belum. Ada satu hukuman yang lebih berat lagi. Ya, mari kita membuka kitab kita dalam Kejadian 18 ayat 20 hingga 21. Ayat 20 hingga 21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Nah, apa dia bilang ayat 20? Dosa Sodom dan Gomora, dosa kota Sodom dan Gomora, dia bilang di sini sangat berat. Dia bilang sesungguhnya banyak keluh kesahnya, banyak orang mengeluh ya oleh karena penindasan, oleh karena kekerasan di kota Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya Alkitab bilang sangat berat dosanya. Jadi itulah sebabnya Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora karena sangat banyak dosa di kota itu. Amin. Maka itulah dikatakan ya Sodom atau Sodomai, ya Sodomai. Ya, itu bahasa Inggrisnya Sodomai atau bahasa Sodom. Nah, di sana permulaannya itu diadakan hubungan sejenis di kota Sodom dan Gomora. Sampai sekarang itu hubungan sejenis masih berlaku di rata-rata negara yang sedang maju dan membangun. Amin. Itulah sebabnya makin negara itu membangun, makin orang Kristen perlu beribadah banyak, berhati-hati. Sebab makin banyak perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan akan terjadi. Maka itulah sebabnya berlaku demikian. Banyak kejahatan di kota Sodom dan Gomora. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 19 ayat 1 hingga 8. Ya, Sodom dan Gomora dimusnahkan
Lot diselamatkan. Ayat pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Itulah dikatakan tadi ayat 21. Baiklah aku turun, dia bilang itu firman Tuhan, baiklah aku turun untuk memeriksa kota Sodom dan Gomora, apakah betul-betul mereka berkelakuan yang jahat, berkelakuan seperti yang dia dengar seruan orang sampai kepadanya. Jadi maka mereka sampai, malaikat Tuhan sampai di kota Sodom dan Gomora. Nah ini disinilah dia. Ketahuan bahwa penduduk kota itu sangat jahat. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah yang menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi Lot ketika nampak malaikat itu datang, terus dia bangun sujud menyongsong dan berlutut sampai mukanya ke tanah, serta berkata, Tuhan, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanan. Ya, jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena Lot sangat mendesak kedua orang malaikat ini, ya, tapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak berani, lalu mereka makan. Jadi lihat, malaikat makan di rumah Lot. Amin. Malaikat itu datang masuk di rumah Lot. Ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur pada malam itu, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang menghukum rumah Lot itu. Mereka bilang, mana sudah orang yang datang ke rumah kami itu, bilang, suruh mereka keluar karena kami mau pakai mereka. Nah, bayangkan jahatnya kota Sodom dan Gomora. Amin. Bayangkan dari muda sampai ke tua, mereka mau memakai itu, malaikat datang, maksudnya mereka mau perkosa. Bayangkan. Ayat 5 bilang, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka agar perkosa. Ya, bahwa mereka mau mengadakan hubungan, kemana mereka perempuan, mereka mau mengadakan hubungan sejenis. Kan itu dinamakan Sodom. Ayat 6. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kalian berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka bawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahmu. Nah, Lot sanggup kasih keluar anaknya, diserahkan kepada penduduk kota Sodom dan Gomora untuk dipermain-mainkan, untuk diperlakukan semaunya mereka. Ya, tapi malaikat itu Lot bilang jangan. Nah, ternyata waktu Tuhan turun di kota Sodom dan Gomora, untuk kota itu jahat. Amin. Penduduk kota itu sangat jahat. Memang jahat sekali. Maka ayat 9, tetapi mereka berkata, "Enyalah lagi," kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Tapi malaikat tersebut tadi itu menarik Lot masuk di rumah. Dan ayat 11 bilang, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percuma orang-orang itu mencari pintu. Amin. Tapi malaikat membutakan mata mereka semua dari kecil sampai yang besar. Bayangkan, mereka pun tidak beri dampak sudah begitu. Mereka pikir yang mendatangi itu biasa-biasa saja. Sekali malaikat bertindak, buta semua. Amin. Buta semua. Nah, itulah ternyata bahwa kejahatan penduduk kota Sodom dan Gomora itu sangat jahat sekali. Amin. Itu sebabnya Tuhan musnahkan mereka dengan api belarang dari surga turun mengembalikan kota Sodom dan Gomora. Semua orang yang kesana mati semua. Dia kami tahu tadi
Kamu pada dengar itu belarang dari gunung berapi itu sangat panas kan? Api belarangnya dan lebih kurang begitulah api dari surga turun menunggang balikan kota itu sehingga kota-kotanya penduduk kotanya mati semua binasa, hewan-hewan semua mati binasa. Tuhan hukum mereka karena kejahatan mereka. Bayangkan kejahatannya itu jemaat Tuhan, sangat jahat sekali. Jadi itulah sebabnya Tuhan turun untuk mengembalikan kota Sodom dan Gomora, menghukum karena kejahatan mereka. Ternyata kehidupan yang jahat itu tidak ada di surga. Amin. Tapi kehidupan yang jahat itu jemaat Tuhan memang orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, perbuatan seperti itu berlaku di dalam dunia sekarang. Dan kalau Anda melihat dalam dunia sekarang banyak kejahatan terjadi. Kamu yang lihat yang berita news atau kamu nampak di Facebook, ya banyak kejahatan, penganiayaan, istri penganiaya suami menganiaya istri, sampai pukul-pukul di tanah begini. Oh, banyak kejahatan. Amin. Banyak kejahatan sekali. Kalau kita bagus ya begini. Banyak kejahatan. Ya, penganiayaannya semua banyak kejahatan di dunia sekarang. Banyak yang tidak betul. Dan lihat, itu yang berlaku di kota Sodom dan Gomora. Tetapi Alkitab mencatat, jangan kita menyangka bahwa hukuman kota Sodom dan Gomora itu lebih berat daripada hukuman orang-orang sekarang. Alkitab mencatat hukuman orang-orang sekarang akan lebih berat tanggungannya daripada kota Sodom dan Gomora. Amin. Sebab Yesus sudah datang sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Akan ada hukuman lebih berat, tanggungannya lebih berat, Tuhan bilang, daripada kota Sodom dan Gomora. Kalau kota itu yang mendengar Injil tidak mau menerima, maka hukuman itu akan lebih berat. Ya. Mari kita lihat dulu 2 Petrus 2 ayat 6 hingga 9. 2 Petrus 2 ayat 6 hingga 9. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, artinya masa-masa sekarang. Ya, Tuhan musnahkan Sodom dan Gomora dengan api, tetapi yang menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikut hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi Lot, selama Lot tinggal di kota Sodom dan Gomora, dia melihat hari-hari perbuatan orang yang tidak bagus. Amin. Maka jiwanya sampai orang benar tersiksa. Alkitab bilang dia rasakan tidak sedap hati melihat perbuatan orang seperti itu. Ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakim. Nah, jadi Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh, orang benar, orang beriman, orang yang percaya pada Tuhan dan tidak. Jadi sama dengan keadaan dunia sekarang. Tuhan tahu mencari, Tuhan tahu menyelamatkan orang yang beriman dan yang tidak percaya, orang yang tidak sungguh-sungguh dan yang sungguh-sungguh. Tuhan tahu. Mari kita lihat Matius 10. Ya, ayat-ayat terakhir kita. Matius 10 ayat 5 hingga 15. Nah, ini. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, bangkitkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerima salam, menerimanya, salammu itu turun katanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Nah, lihat, kalau orang itu dapat menerima salam daripada hamba Tuhan, daripada orang percaya, maka salam berkat itu turun kepada orang. Amin.
Tapi kalau mereka menolak kau dan tidak percaya kau, itu balik sama kita sendiri. Amin. Artinya makin banyak kita berbuat baik kepada orang, bersalah kepada orang lain, tapi mereka tolak kita yang apa itu menerima banyak berkat, tidak balik sama kita. Amin. Nah, jadi Injil yang diberitakan dalam gereja, kalau kamu sering kali tidak menerima firman Tuhan, maka yang untung itu adalah hamba Tuhan yang memberitakan. Nah, banyak berkat. Nah, makanya jangan tolak. Amin. Kalau mau diberkati jangan tolak. Ayat 14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota ini. Nah, itu yang saya cakap. Kita berpikir kejahatan kota Sodom dan Gomora itu sangat jahat. Tapi kalau sekarang kota sekarang di mana-mana mereka tidak mau menerima Injil tentang Yesus Kristus, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungan daripada kota itu. Amin. Hanya daripada kota di mana Injil diberitakan, di kota tidak baru, di kota muda, di kota baru atau di mana-mana. Kalau kota itu tidak menerima Injil, hukumannya lebih berat daripada tanah Sodom dan Gomora. Artinya hukuman orang-orang manusia sekarang kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan lebih berat tanggungannya daripada kota Sodom dan Gomora. Sebab masa itu Yesus belum datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang Yesus sudah mati dan salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tapi banyak cuma orang yang tidak percaya. Sebab itulah jemaat Tuhan, kalau kita bermain-main, maka hukuman kota itu akan lebih ringan, akan lebih berat tanggungannya daripada kota dan Sodom dan Gomora. Itulah sejak awal tadi. Itulah sebabnya orang Kristen banyak bersuka-suka karena kita diselamatkan oleh kasih karunia. Memang betul. Tapi kalau kita menyanyikan kasih karunia Allah, hukumannya akan lebih berat. Hukumannya akan lebih berat. Hukumannya akan lebih berat. Hukumannya akan lebih berat. Bikin takut kan? Kalau ada lagi Roh Kudus dalam hati kita boleh merasa takut. Kalau kita tidak mempercayai Tuhan betul-betul, banyak orang Kristen kalau firman Tuhan betul-betul yang diajarkan kepadanya, dia boleh tidak boleh terima. Itulah sebab yang banyak orang lebih suka pergi sembahyang di mana firman Tuhan diberitakan biasa-biasa, ibadah beribadah biasa-biasa, sebab supaya dosanya tidak akan sentuh, kelemahannya tidak akan betul, dan lebih suka memilih tempat ibadah seperti itu. Karena dia tidak ikut firman Tuhan pun tidak masalah, dia taati pun tidak masalah, dia tidak ikut pun tidak masalah. Tapi jangan lupa, hukuman akan lebih berat. Banyak orang salah pikir. Yang penting pasal ada Kristen dia bilang. Tapi hukuman lebih berat. Sekarang belum lagi ada penghukuman di mana semua manusia dunia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Dan semua orang sudah berdiri di takhta anak domba Allah. Pengadilan di situ kita akan menerima. Itu jangan main-main. Itu penghabisan. Dan itulah kematian yang berdua. Ya, itulah kematian yang berdua. Coba kita lihat. Yang terakhir. Mari kita lihat dalam Wahyu. Dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 mulai. Kita Wahyu pasal 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Amin. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Amin. Pada bilang dihakimi masing-masing menurut perbuatan.
Semua hidup balik yang mati dalam laut diserahkan oleh laut. Tiada yang tersembunyi, semua untuk dihakimi. Nah disitulah itu. Karena inilah kematian yang kedua dia bilang. Orang yang gagal masuk dalam kerajaan surga dilempar ke dalam lautan api. Ayat yang ke-14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Amin. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilempar ke dalam lautan api. Itu. Kalau kita tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, maka orang itu akan dilempar ke dalam lautan api. Jadi semua anak kecil besar berdiri di tampang anak Allah untuk dihakimi. Saya dan Anda dihakimi. Kalau banyak perbuatan kita jahat di dunia, macam mana kita lulus masuk kerajaan surga? Dan kalau hidup juga kita banyak mentaati firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan, maka luluslah kita masuk dalam kerajaan surga. Itulah sahabat pada jemaat tadi. Banyak orang Kristen kalau betul-betul ikut firman Tuhan, banyak yang tidak mampu, banyak yang macam dia rasa berat, tapi dia tidak tahu. Lebih berat itu hukuman daripada amin. Lebih sengsara. Itu sebabnya banyak orang Kristen. Kalau ibadah itu sungguh-sungguh mengajar kita tentang kekudusan, mengajar kita mentaati firman Tuhan, dia tidak suka karena banyak perbuatan kedagingannya karena sentuhan atau tegur. Dia lebih suka pergi tempat ibadah lain, gereja lain yang tidak menyentuh dosanya, yang tidak mengajarnya, tapi Alkitab menuntut kesungguh-sungguhan dalam hidup kita. Amin. Bahaya sekali. Tapi itulah jemaat Tuhan. Dia bilang ada kematian kedua. Mati satu kali di dunia, kematian kedua di hadapan tanah domba. Itu penghabisan sudah. Dan kalau sudah dilempar dalam lautan api, siang malam tidak akan keluar lagi sampai selama-lamanya. Tidak akan keluar lagi di sana. Wah, boleh renung lagi. Kita tidak akan keluar lagi di sana. Siapa yang dilempar di sana tidak akan keluar siang malam. Selama-lama dia di sana sudah. Selagi Bapa di surga sudah tentukan dan dilempar, tidak ada dapat keluar. Sekarang kita masih hidup ini, masih ada peluang. Kita semua masih ada peluang. Selalu saya cakap jangan malas-malas sembahyang. Mesti sembahyang betul-betul. Amin. Tiada peluang sudah. Nahum bilang pada masa penghakiman itu di hadapan kedatangan Tuhan itu pahlawan pun akan menangis. Itulah saya bilang kalau orang yang berani dia tidak tahu, dia bilang sedang pahlawan menangis dan dia pun belum jadi pahlawan. Saya tidak berani, saya tidak percaya tidak akan menangis kalau pada masa itu. Jadi orang Kristen harus betul-betul mencari Tuhan, mentaati firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Penting itu sama. Ya, penting sekali. Karena kalau Tuhan izin kita akan mulai mengorak langkah mencari tempat di mana kita boleh melawat pelayanan. Amin. Saya dengar di Taiwan, di Thailand dengan walaupun kau vaksin Sinovac dia tidak periksa ulang. Yang penting ada yang pas dari balik di sana langsung tidak akan periksa. Tapi dia tidak vaksin apa-apa. Jadi ini menunjukkan macam kita boleh macam keluar sudah. Ya. Jadi ini kali kita tidak akan pergi banyak yang tim-tim saja. Yang tim-tim. Ya. Ini juara yang menggaruk-garuk kepala begitu itu. Jangan menggaruk-garuk kalau tiada simpanan belang 3 juta di bank. Setahu sedia. Bukan belum hari sampai bagagar sudah kaki tangan semua begitu. Sesukan sudah. Susah cari makan. Kalau sanggup tidak kerja 1 bulan pelayanan, main-main. Apa alasan? Bos mau cuti berapa lama? 1 bulan. Wih. Alasan. Saya sambil-sambil nah, gereja harus bangkit. Jangan lemah semangat. Gereja Tuhan ini tanggung jawab kita bersama. Amin.
maju mundur di gereja tahun jawab kita bersama. Sewa gereja tahun jawab kita bersama. Semua tahun jawab kita bersama. Puasa pulang saja. Amin. Puasa doa. Dan saya percaya orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya pasti tahu akan tanggung jawabnya. Amin. Semua yang kita buat dalam gereja pelayanan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sebab itu bangkitlah, ya. Orang-orang muda bangkitlah, orang-orang tua bangkitlah. Tapi saya menurut orang muda ini orang-orang muda yang bikin kalah orang ini mencari pasangan. Orang muda macam kedatangan Yesus saja. Belum, kalau orang yang betul-betul mencari Tuhan, dia tidak akan coba-coba orang yang tidak bertobat. Dia tidak akan coba, dia meskipun saja percaya Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah gagal memberi. Cuma kita dan kita saja itu. Amin. Oke, mari kita pakai penjara. Sekali lagi untuk menyatu dengan hatimu selamanya. Haleluya Yesus. Dan ketika sudah memeluk bumi, semua diselamatkan, semua dipulihkan. Tuhan ciptakan kami sekali lagi untuk menyatu dengan hatimu selamanya. Dan ketika sudah memeluk bumi, semua diselamatkan, semua dipulihkan. Elohim, Sebaot, Yeshua Mashiach,
Tuhan, doakan ibadah, doakan segala-galanya keluarga kita yang masih jauh di hadapan Tuhan. Doakan, bermohon kepada Tuhan tentang memberkati gereja ini, memberkati pekerjaan jemaat Tuhan, bahkan kesehatan Tuhan karuniakan. Bahkan Tuhan menjaga ibadah umat Tuhan di tempat ini. Demi hormat mulia namanya. Semua akan suara kita kepada Tuhan. Doakan apa yang kita perlu, kita pikirkan untuk perlu didoakan. Pelayanan kita di Cabes, di Kampung Buka, doakan semua. Natal pada hari Minggu depan ini, hari Minggu ini, doakan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
dalam nama Tuhan Yesus Maha Kuasa. Shikaya rada dada bada bada dada bada ya raba shikaya rada dada bada dada bada bada ya raba shikaya rada dada bada ya rada dada bada dada bada ya raba shikaya rada bada bada Haleluya Yesus. Haleluya. Istri sendiri Haleluya. jangan begitu banyak Indonesia. Kau jangan kasih pura-pura kasih lepas Tuhan, bukan cemburu. Itu Tuhan punya urusan. Enggak, bahasa roh tidak boleh diajar. Kalau Tuhan berkenan ke orang, memang tidak perlu. Sabar aja nih, jangan kau begaduh pulang. Itu itulah dia mimpi. Sultan suruh om balik di sisi Tuhan sayang kamu. Dan Tuhan mau memberikan sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dapat daripada sebelumnya. Dan lihat itu, kalau kamu tidak dengar itu suara Tuhan, itu saya bilang bahaya. Bila kamu dengar suara Tuhan, nah nanti dengar suara Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kamu berkati kami semua, kamu melihara kami, kamu nuntun kami. Engkau pegari kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Keluarnya kami di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada, darah-Mu yang maha kuasa itu membentengi kami. Apapun serangan roh jahat, sakit penyakit, gangguan apapun semua yang menjauh dalam kehidupan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Beri kami kekuatan semua. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, lalu kita pulang bawa berkat, cinta kasih dan sejahtera. Bawa sekutan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha itu datang Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.